Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan ketemu lagi dengan gue Yogi. Dan seperti kalian lihat di sini gue udah bawain kalian Samurai Break dari Nissin ya. Ini yang versi Kemco-nya ya, yang di Indonesia. Di sini gue ada kaliper ya. Kaliper 2 piston sama master rem. Cuman master rem yang gue punya di sini itu yang aksial ya, yang aksial aja. Gue kemarin pesen yang radialnya lagi nggak ada ya di distributornya. Makanya di sini gue pesennya yang aksial dapetnya. Nah, di sini gue mau review dulu salah satu ya, nggak di video ini, nanti video berikutnya gue bakal bahas satunya lagi. Yang pertama pengen gue bahas berarti yang master remnya dulu ya, master remnya dulu, baru nanti di kalipernya. Nah ini kalipernya gue ada dua di sini. Jadi mari kita review apa aja sih yang ditawarin Nissin di master remnya. Kemarin kan gue bahas master rem dari VND. Nah sekarang gue bakal bahas dari Samurai Break Nissin ya. Ini yang sama Kemco-nya ya, yang versi Indonesia-nya. Oke, mari kita buka ya. Seperti apa isi di dalamnya. Ya, dan ini masih segel ya. Ini yang pasti ini asli ya. Bukan yang kopian atau yang KW. Ya, di sini ada sealnya. Ya, kemarin gue juga sempat ngeliat yang original sama yang KW-nya seperti apa, dan dipastikan ini asli ya. Ini udah ada sealnya, ada barcode-nya juga di sini. Nanti kita cek juga bagaimana isi di dalamnya. Jadi mari kita buka. Oke, mari kita buka di sini. Ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Ini gue buka sealnya. Ya. Nah, ini kebetulan gue beli yang warna hitam harusnya, bener nggak? Ya, jangan sampai salah. Nah, ini biar di atas. Racing Performance Samurai Spirit. Oh, keren sih. Dalamnya ada apa? Oh alah. Ada ini ternyata apa? Selasi. Ya, ini tampilannya. Dilihat dari dusnya sih ini premium banget ya. Dusnya ini premium banget dan beda lah. Gue nggak tahu yang KW-nya gimana. Kalau gue lihat kemarin video reviewnya sih beda banget ya kalau yang ori sama yang KW-nya. Ini kelengkapannya. Kalau yang ori kalian bakal dapat ini ya, manualnya. Tuh ini bisa cara buat ngecek QR code-nya. Ya, nanti gue tunjukin di akhir ya cara ngeceknya. Atau habis ini deh. Ini kan kamera gue pakai buat ini ya, cara ngeceknya. Jadi habis ini ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu ori apa enggaknya, kalian bakal dapat kartu ini. Ya, jadi tinggal kita kunjungi websitenya Samurai Break Registration. Ikuti instruksi pada website ya, scan QR code yang ya, scan QR code. Ada part sebelah mana? Ininya kah? Ini ada QR code-nya sih. Isi data yang ditempelkan donasinya, dapatkan sertifikat Nogo. Kita bisa ngecek keasliannya, dapat kartu, terus dapat installation guide atau cara pasangnya. Indonesia, oke, ini buku petunjuknya. Cukup lengkap sih sebenarnya nih. Oh, ini. Mari kita ke yang utamanya. Dapat stikernya juga ya, Samurai Break Nissin. Terus ini buat bracketnya ya. Oh, mari kita ambil. Nah ini busanya juga lebih kelihatan premium. Ya, dengan harga yang lumayan. Nah, ini penampakannya bisa kalian lihat. Ya, first impression kalian. Menurut kalian gimana? Oke, lanjutnya kita masuk ke detailingnya seperti apa ya. Ini untuk master rem yang aksial. Jadi gue pengen yang radial kemarin ya, cuman nggak dapat. Ya mungkin besok dapat nih. Kehabisan kemarin. Sekarang
kita bahas satu persatu dari handle-nya dulu. Nah, ini handle-nya ini lumayan cukup solid, sebentar. Oke, kelihatan ya. Lumayan cukup solid dan ini kalau misalnya lihat di bagian belakang sini ya, bagian sini ini ada coakannya ya. Ini ya seperti kalian tahu lah, mungkin ini diperuntukkan kalau misalkan ya ada sesuatu yang nggak diinginkan, ini terjadi benturan ya yang patah, diharapkannya hanya segini ya. Ini beberapa tipe master rem aftermarket kebanyakan seperti ini nih, dibikin kayak gini nih ya. Dan ini sangat solid ya. Ini bahan gue nggak tahu persis bahannya apa, cuman ini biasanya banyak dipakai memang untuk produk aftermarket, bahkan yang produk original banyaknya karakternya seperti ini sih. Jadi ini lumayan kokoh ya. Jadi kalau misalkan ya amit-amit ada kendala ya, ada benturan, ini nggak gampang patah sih harusnya ya. Dan emang udah diperuntukkan di sini kalau misalkan emang terlalu keras ya patahnya mungkin bagian sini. Mungkin paling bisa terjadi mungkin bengkok ya. Bengkok itu kalau misalkan bahan seperti ini nih, ini mungkin banget sih kalau untuk bengkok. Terus di bagian sini ya ada adjusternya untuk lihat kerenggangannya, dan ini tipe aksial yang artinya yaitu pendorongannya ke arah samping ya. Itu kalian lihat di sini. Itu kita tekan, nah dia akan mendorong dari sini dari kanan ke kiri ya. Itu. Jadi dengan tipe radial yang dari atas ya ke bawah. Sebenarnya dari sini maksudnya ya. Dan ini feel-nya menurut gue oke. Pas banget di tangan gue. Jadi nanti kan tinggal sesuaikan aja settingannya di sini ya, yang menurut kalian oke. Terus kita lihat dari detail belakangnya. Ya, detail belakangnya di sini ada logo Nissin yang di-emboss timbul seperti ini. Ya, tapi bagian sini nggak ada ya. Sini kosong, sini juga. Ya, cuman ini di sini ada. Terus udah di sini nggak ada, cuman di sini ada tembus petunjuk aja di sini buat ngatur adjusternya. Dan ini adjusternya emang kilap banget, bisa buat ngaca nih. Ya bisa buat ngaca nih adjusternya, kelihatan nggak? Muka gue kelihatan nih. Ya, kilap banget, beda ya di sini agak doff gitu, di sini emang kilap ya, agak sedikit mencolok nih dibikinnya, emang sengaja kayaknya. Ya, di sini juga nggak ada logo ya. Logonya di sini Nissin, ini juga sama ya. Ini Nissinnya logonya timbul. Ini warna hitamnya ya, warna hitam doff gini ya. Cuma menurut gue warna hitam doff-nya ya gue netral sih, suka nggak suka ya. Ini ada switch remnya juga, jadi ini tinggal pasang, jadi kalian nggak usah nyari switch lagi ya, atau ganti switch yang bawaannya dipindah ke sini, nggak perlu, udah ada, tinggal pasang. Terus ini untuk ini ya, apa namanya, spion ya, buat spion. Dan ini ukuran tabungnya lumayan gede menurut gue ya, ukuran tabungnya lumayan gede. Berapa sih ukuran tabungnya itu? Di 48 mili ya untuk tabungnya. Jadi 48 mili ya, 48an ya untuk tabungnya. Dan ini dipakai karet yang cukup solid ya. Jadi secara build quality ini nggak kelihatan murahan, cuman dengan warna doff ini sih jadi kurang kelihatan mewah sih menurut gue. Cuman ya ini sudah sangat cukup ya, lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya kita ngomongin secara keunggulan ya, ini bisa dibilang dari sisi performa sangat oke ini untuk tipe aksial. Untuk motor-motor 150 cc ke bawah ya, ke atas mungkin masih bisa pakai. Kalau misalkan yang 250 kayaknya gue rekomend yang pakai radial. Cuman ya mungkin masih bisa pakai nih ini ya, karena kalau kita lihat dari sisi speknya ya, spek si apa namanya master rem ini ya, dia itu pertama ya ukuran pistonnya itu 13 mili ya, emang lebih besar pastinya dibandingkan yang originalnya. Jadi dengan ukuran 13 mili udah sangat cukup sekali untuk kasih tekanan hidrolik ya yang cukup tinggi.
sehingga bisa ngasilin daya cengkram yang kuat dan juga pastinya lebih stabil ya dengan ukuran 13 mili ini. Cuman kalau misalkan kalian pengen yang lebih kuat lagi, kalian bisa pakai yang berapa? 17 atau 16 ya. Pakai yang radialnya gitu. Gue agak lupa yang radial tuh pakai berapa mili ya ukuran pistonnya. Terus untuk desain tanknya juga ini lumayan gede ya. Jadi bisa banget nampung minyak rem yang berkualitas juga, yang pastinya biar gak gampang overheat si remnya ya. Jadi ini cocok dipakai ya, apalagi kondisinya cukup ekstrim ya. Jadi bisa dipakai selain buat daily, buat harian, ini bisa dipakai buat racing harusnya sih ya, karena kan emang ini diperuntukannya ini emang buat racing performance ya. Di sini seperti dilihat tulis di dusnya, dan dusnya nih kelihatan mewah banget. Busanya bukan busa yang murahan ya, jadi ya wajar lah dengan harga sekitar di 900 ribuan untuk harga retailnya ya. Dan juga ini udah cukup lengkap ya. Cara detailingnya menurutku ini cukup ya, cukup rapi ya. Gue nggak bisa bilang rapi banget ya, cukup rapi untuk di kelasnya ya. Dibandingkan kalau dibandingin sama kayak kelas-kelas yang tinggi kayak Brembo, gue rasa ini nggak kalah sih. Menurut gue ya, gue rasa ini nggak kalah ya. Cuman mungkin Nissin Samurai ini masih kurang apa ya, kurang terkenal aja. Cuman ya emang secara quality ya kan banyak banget pabrikan kayak Honda kan juga pakai Nissin untuk bagian pengeremannya ya. Untuk vendor pengeremannya kan juga banyak yang pakai Nissin juga ya, beberapa series. Makanya ini menurut gue sangat oke ketika si Nissin ngeluarin aftermarketnya dengan Samurai brake-nya ya. Jadi secara performa terusnya ini bisa dipakai buat racing dan juga buat daily ya. Jadi buat daily nih masih sangat oke ya menurut gue. Secara sensitivitas dan stabilan pasti ya dengan ukuran 13 milinya ini udah sangat cukup ya. Terus juga apalagi dengan ada adjuster ya 6 level ya, sehingga bisa diatur. Dan ini juga pakai tipe yang short untuk levernya ya, atau handle-nya. Kalau kemarin yang VND itu pakai yang long ya kalau nggak salah, yang panjang ini pendek ya. Jadi ini buat gue ini pasti genggaman. Kalau yang kemarin lebih fleksibel karena dia panjang ya, lebih kelihatan. Cuman ini lebih ke kenyamanan sih. Kalau kenyamanan ini udah oke. Dan kalau misalkan secara looks ya ini keren sih, kelihatan mewah sebenarnya ya. Lagi kalau yang misalkan tahu tentang Nissin pasti ini sangat bagus pastinya. Mungkin kalau misalkan warna yang silver atau gold lebih mencolok lagi ya. Cuman gue miliknya yang warna hitam, memang dia lebih kalem kayaknya, emang yang jadi bikin lebih kalem ya. Apalagi untuk warna yang gold kan dia lebih terang ya. Untuk paket pembeliannya ya sesuai dengan apa yang kalian lihat ya, cuman master rem, tabung, bracket tabungnya sudah ada ya. Terus apalagi ya, selang reservoirnya ya. Cuman yang kurang yaitu baut banjonya ya. Buat banjo nggak ada, dan direkomendasikan kalian beli buat banjonya yang ukuran M10 kali 1.25 atau 1,25 ya, banjo drat kasar ya. Jadi gue baca-baca rekomendasinya itu, jadi terpisah emang buat banjonya ya. Jadi untuk varian warnanya tadi udah ya, udah disebutin sih, ada gold. Kalau kalian pengen dapat yang kesannya elegan, kesannya mewah, kalian bisa pakai gold. Kalau misalkan black yang ini nih, kalian bisa dapat kesan yang lebih sporty dan lebih tangguh ya. Emang kelihatan lebih kuat sih kalau misalkan pakai yang warna hitam kayak gini. Kalau yang silver, mungkin kalian yang pengen nyari kesan yang lebih modern dan juga lebih bersih, bisa pakai yang warna silver ya. Dan juga ini dijual terpisah kanan dan kirinya, jadi kalian harus beli kalau misalkan pengen satu set ya, beli sendiri kanan kirinya. Tapi kalau misalkan kayaknya ada beberapa enggak, tapi kalau misalkan di officialnya nggak jual kanan kiri secara satu set, kalian harus beli terpisah ya. Jadi kalian harus pertimbangkan juga ya. Untuk harganya di 900 ribuan aja. Oke, jadi itu beberapa hal yang ditawarkan oleh si Nissin dari master remnya yang aksial ya, dan yang gue pegang. Seperti yang kalau kalian belum tahu tadi aksial, gue udah jelaskan bahwa aksial itu pendorongannya dari
samping ya. Kalian lihat di sini detailingnya. Keunggulan kekurangan itu ya pasti ada, keunggulan ya pasti secara performa ini lebih oke, dan secara build quality bagus banget menurut gue ya. Gue belum nyoba yang tipe radial, cuman mungkin kalau misalkan ada nanti gue bakal bandingin. Kekurangannya mungkin mungkin beberapa orang kalau misalkan dari sisi harga ini lumayan ya, dengan harga 900.000 satunya ya, bukan kanan kiri, satunya 900 ribuan satu. Harganya bisa dibilang lumayan ya untuk yang tipe aksial ini. Kalau yang radial kayaknya lebih mahal lagi ya, lebih 1 juta ke atas kalau nggak salah ya. Terus itu satu, harganya mungkin sebagian orang, mungkin menurut gue sendiri juga lumayan mahal ya menurut gue. Terus kelengkapannya kita nggak disediain baut banjonya, dan baut banjonya khusus ukurannya, ada rekomendasinya harus ukuran M10 kali 1,25 ya, yang berat kasar kalau nggak salah ya. Terus apa lagi, itu aja sih kekurangannya ya, nggak banyak ya. Kalau masalah dari build quality ini ya sesuai dengan harganya, termasuknya ini udah cukup bagus secara build quality. Kita apa namanya, kalau gue megang kerasa solid di semua sisi ya, termasuk ininya apa namanya, tabungnya nggak yang tipis banget ya, dan nggak juga tebel banget sih, jadi pas menurut gue untuk tabungnya itu. Karena kan kalau bukan terlalu tebel juga kayaknya secara looks juga nggak bagus ya, tapi kalau terlalu tipis juga nggak bagus juga ya. Dan ini plastik ya untuk apa namanya, tabungnya. Ini karetnya juga bukan karet yang murahan nih. Terus bahan ininya gue nggak tahu bahan pastinya ini apa, apakah dia pakai besi tuang atau kayaknya ini bukan diproses sama CNC sih. Ini bahannya dia dari apa gue kurang ini juga. Secara finishing cukup rapi pengecatannya. Mungkin ada beberapa bagian ini nih kayak gini, ini kayaknya cuman penanda aja sih. Terus di sini ada barcode dan kalian tinggal ngikutin petunjuk yang ada di kartunya ya buat mengetahui ini asli apa enggak. Cuman kalian kalau misalkan beli di official pasti asli sih harusnya ya. Kalian bakal dapat seperti ini ya. Cuman emang kalian harus pastiin dulu ini sudah diregistrasi sama si sellernya ya. Itu biar ketahuan asli atau enggak ya. Dan kalau misalkan kalian pakai ini, rekomendasinya kalian juga pakai kalipernya dari Nissin ya. Ini ya, kaliper dari Nissinnya juga dipakai. Dan juga kalau misalkan kalipernya kampasnya sudah habis, jangan lupa juga ganti kampasnya pakai Nissin juga ya. Gue lagi melengkapi soal pengereman sih, gue lagi VND kemarin ya, nanti gue juga bakal bahas series lainnya dari VND. Dan sekarang gue bahas yang Nissin. Ini Nissin termasuk produk baru yang gue pegang ya. Di sebelumnya gue nggak pernah, karena harganya lumayan dan pasar gue juga nggak nargetin untuk yang barang-barang dengan harga yang tinggi ya. Cuman gue mulai karena banyak, ya bisa dibilang ada lah, bukan banyak, ada permintaan untuk itu ya. Jadi kalau yang pengen beli di gue bisa langsung klik link yang di deskripsi. Kalau misalkan pengen grosir juga bisa ya. Kalau pengen grosir tinggal hubungi kontak WA yang ada di deskripsi juga, itu admin gue, nanti kalian hubungi, nanti bisa konsultasi. Kalau misalkan mau konsultasi langsung ke gue bisa langsung via DM Instagram pengen fast respon ya. Terutama buat teman-teman yang pengen grosiran ya, itu bisa langsung aja ya mau konsultasi, tapi nanti belian dan lain-lain via admin ya. Nanti dibantu sama gue kalian kebutuhannya seperti apa. Dan kalau misalkan kalian masih emang mau bisnis ya, spare part, nanti coba gue bantu ya. Dan di sini gue masih suka banget sama desain dusnya ya. Di sini keren banget. Ini yang Kemco, jadi ini keluaran Kemco ya untuk di Indonesia-nya. Terus ya, tulisan ini bahasa Jepang kalau nggak salah. Located in Ueda, Japan, the birthplace of great samurai Lord Yukimura Sanada. Oke. Samurai
Spirit, Racing Performance with Samurai Spirit. Ya, gue keren sama suka banget ya, keren tagline-nya. Ya, dan itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lainnya, silakan bisa diajukan aja. Kalau misalkan mau request produk lainnya, bisa langsung di kolom komentar. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan seputar produk ini atau produk lainnya, juga bisa langsung di kolom komentar. Ya, itu aja. Terima kasih, gue Jugi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, mari kita tes apakah Samurai Break yang barusan gue unboxing ya. Ini tadi udah gue unboxing, tapi gue mau unboxing lagi karena gue pengen ngecek ini ori apa enggak ya. Dan gue ada tips sedikit buat kalian yang baru beli Samurai Break dan agak kesulitan buat scan barcode, karena kan si Samurai Break ini dia punya barcode nih di dalam produknya ya. Dan kadang beberapa kali gue tadi scan nggak bisa masuk dan masukin kodenya agak susah. Nah, ini gue punya tips buat kalian buat cara gampang buat scan-nya ya, untuk ngecek apakah dia asli dan registrasinya. Mari kita buka. Ini produknya. Oke, ini gue beli yang aksial, jadi kalian bakal dapat kartu untuk registrasi ya, sambil ngecek apakah kalian beli itu ori atau enggak. Terus buku petunjuk, ya, stiker, sama produknya pastinya. Nah, jadi setiap pembelian kalian akan dapat produk yang ada barcode-nya ya. Dan barcode-nya ini unik ya. Tiap produk satu ya, satu ini. Dan kalau kalian mau scan ya, kalian harus kunjungin website yang ada di kartu ini. Ya, atau kalian bisa searching di Google seperti ini ya, Samurai Break Registration ya, kalau agak susah. Terus kalian pilih yang paling pertama. Nah, ini tinggal kalian scan aja. Nah, beberapa handphone itu agak susah buat scan ya, karena mungkin fokusnya kayak gini, nggak bisa terlalu dekat. Sini gue pakai Pixel 4, tadi gue pakai iPhone 8 juga sama, lebih susah lagi dia fokusnya. Nah, kan di sini ada buat masukin input nih, kode. Nah, sini gue pakai kamera biasa buat dapetin kode uniknya. Sorry. Nah, di sini udah dapat kode uniknya. Nah, ini kodenya. Copy. Terus kalian input. Nah, udah masuk ya. Ini tinggal, jadi kalau misalkan benar dan original ada tanda kayak ini, dan kalian tinggal daftarin produk kalian. Ini gue belum daftarin ya. Oke. Jadi itu aja ya. Dan kalau kalian pengen beli ya, ini harganya murah, cuman 900 ribuan aja.